Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam jumpa kembali kepada kami Enius Patron Podcast. Pemirsa dan pendengar, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat-sehat selalu, tetap terjaga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa dan pendengar, kali ini kami telah menghadirkan narasumber yang mana telah hadir di tengah-tengah kami, yaitu Bapak Kepala Imigrasi ataupun Pimpinan Imigrasi Kabupaten Karimun, yaitu Bapak Zainul Arif. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah, senantiasa sehat. Amin, amin. Luar biasa, kami dari Enius Patron sangat berbangga Bapak selaku Kepala Kantor Imigrasi Karimun sudah berkenan hadir di studio Enius Patron Podcast. Ya, kali ini saya selaku host dan CEO Enius Patron ingin sedikit menggali terkait tentang keimigrasian. Ya, salah satunya mungkin tentang paspor elektronik, yang mana kan saat ini kita lihat ya di pemberitaan lagi ngetrennya paspor elektronik. Nah, jadi saya selaku host ingin meminta penjelasan daripada Bapak seperti apa mekanisme dari paspor elektronik dan apa perbedaan dengan paspor biasa gitu. Lanjut Bapak. Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Enius Patron yang telah mengundang kami di dalam acara podcast. Ini suatu kehormatan tentunya bagi kami selaku pimpinan imigrasi di Tanjung Balai Karimun. Terkait dengan paspor elektronik, tentunya perbedaan dari paspor elektronik dan non-elektronik itu hanya kepada keberadaan dari chip yang ditanamkan di paspor elektronik. Sedangkan kegunaannya sendiri itu tidak ada perbedaan, sama saja, dari bentuk juga sama saja. Hanya saja dengan adanya chip, tentunya ini lebih memenuhi standar dari ICAO. Kemudian dengan adanya chip, pengguna akan mendapatkan fasilitas-fasilitas tambahan sesuai dengan negara tujuan. Siap. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengunjungi negara Jepang, itu kita mendapatkan free visa, tentunya dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh negara tersebut. Itu salah satu kelebihannya. Itu kelebihannya. Kelebihannya. Siap. Kemudian bagaimana mekanisme untuk memperoleh elektronik paspor? Jadi kantor imigrasi Karimun belum lama ini memang sudah dapat menerbitkan paspor elektronik dengan mekanisme pendaftaran melalui M-Paspor. Persyaratannya sama, prosesnya pun sama. Demikian. Luar biasa, seperti itu. Paspor elektronik artinya seperti dikatakan Bapak tadi kan pakai chip. Itu chip seperti apa tuh yang maksudnya tadi? Coba dijelaskan Pak Arif. Jadi yang dimaksud dengan adanya chip itu berisi data biometrik. Data-data biometrik pemegang, kemudian sehingga mudah dibaca untuk apabila kalau kita pemegang melewati tempat pemeriksaan imigrasi yang tersedia autogate. Seperti kalau di sekitar kita sini, itu di Batam, siap. Di Harbor Bay itu sudah tersedia autogate.
kemudian kalau di Jakarta tentunya Soekarno-Hatta dan bandara-bandara besar itu tersedia AutoGate. Baik, baik. Sebagaimana kalau kita bepergian ke luar negeri di Singapura itu juga ada AutoGate. AutoGate. Namun demikian, apabila AutoGate ini tidak bisa digunakan, jadi tetap ada sistem manual. Jadi di Singapura pun kalau kita bepergian, ada sistem elektronik yang digunakan, ada juga yang tetap sistem manual. Hanya ini fasilitas untuk mempercepat, kemudian tidak perlu dilakukan pengecapan sebagaimana paspor yang biasa. Keren. Berarti paspor, itulah perbedaan paspor elektronik dengan paspor biasa, Deng ya. Waduh, saya manggil Deng terus ini, karena memang ada keturunan Dengnya nih, iya Pak Arif ya. Jadi keunggulan artinya mungkin kelebihan dari paspor elektronik, artinya data seseorang itu mudah dilacak kalau paspor elektronik itu. Iya, jadi ada kemudahan gitu deh. Tersimpan data biometrik. Baik. Tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, standar AKIO sebenarnya mensyaratkan produk dokumen perjalanan itu harus menggunakan chip. Selain dapat saya jelaskan juga, Daeng, saya panggil Daeng juga. Siap. Saudara saya ini juga Daeng. Siap. Jadi ada 3 jenis paspor sebenarnya sekarang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama yang non-elektronik tadi. Siap. Kemudian paspor elektronik dan yang terakhir itu paspor polikarbonat. Siap. Namun demikian untuk paspor polikarbonat hanya tersedia di Jakarta. Itu pun hanya di kantor imigrasi tertentu. Nah, untuk yang elektronik sudah tersedia di kita. Nah, luar biasa, keren. Izin Pak Arif ataupun Daeng, paspor elektronik itu pembiayaannya berapa, Daeng itu? Biaya pembuatan paspor elektronik ini? Dari sisi pembiayaan tentunya harganya lebih mahal yang harus dibayarkan ke pemerintah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Kalau paspor non elektronik itu di harga 350.000, sedangkan yang elektronik dan polikarbonat itu di harga 650.000. Baik. Paspor elektronik. Ini pemirsa dan pendengar, ini sangat luar biasa kehadiran Bapak Arif selaku Kepala Imigrasi Karimun bisa menjadi pemahaman ataupun edukasi para pemirsa untuk mengetahui tentang keimigrasian. Ini sangat luar biasa. Untuk saat ini Pak Arif terkait kuota paspor masih cukup ya? Kuota yang kita buka itu dalam satu hari itu 60 paspor non elektronik, kemudian ada 10 paspor elektronik. Jadi total 70 kuota. Namun demikian kepada masyarakat jangan khawatir dikarenakan memang dalam satu hari khusus untuk kriteria tertentu seperti lansia, ibu hamil, kemudian difabel, anak-anak itu dapat langsung datang menggunakan layanan prioritas. Jadi ada layanan prioritas yang kita buka untuk memudahkan masyarakat yang berkebutuhan seperti tadi. Misalnya anak kecil, kemudian ibu hamil ya. Lansia, itu tidak perlu khawatir, silakan datang. Kemudian dalam 1 bulan juga, ini merupakan kebijakan kita dalam rangka memudahkan masyarakat, kita mengadakan layanan paspor simpatik namanya. Simpatik. Itu sudah pasti setiap bulan kita adakan di hari libur, di hari Sabtu biasanya, dengan kuota 30 pemohon. Hari Sabtu? Hari Sabtu. Oh, artinya hari Sabtu tetap buka? Tetap. Jadi namanya, judulnya juga layanan paspor simpatik.
Wah, luar Intinya biasa. memudahkan masyarakat yang tidak dapat kuota, kemudian masyarakat yang kesulitan untuk hadir di hari kerja, silakan hadir dan memantau kita punya media sosial di Instagram dan Facebook, ataupun silakan menghubungi layanan customer kita untuk Siap, menanyakan siap, siap. kapan paspor simpatik setiap bulan dilaksanakan. Luar biasa nih pencerahan nih bagi pemirsa mungkin melihat tayangan kami ini bisa memahami terkait tentang keimigrasian. Izin Bapak Arik, ini sedikit saya ingin menggali lagi terkait izin tinggal tenaga asing itu seperti apa. Ini kan saat ini kan kelihatan kemarin sempat juga ada sedikit, saya rasa ada penangkapan ya dari keimigrasian terkait tenaga kerja asing kalau nggak salah itu atau gimana, Deng? Yang nggak punya dokumen lengkap. Bisa dijelaskan? Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa keimigrasian sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di pasal 1 Ketentuan Umum ayat 1 mengatakan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Sehingga selain terhadap warga negara Indonesia, tentunya juga ada pengawasan terhadap orang asing. Untuk menjalankan tugasnya, keimigrasian itu memiliki fungsi yang trifungsi, yaitu penegakan hukum, pelayanan keimigrasian, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Luar biasa. Ini Fungsi-fungsi ini tentunya harus dijalankan secara sinergis, tidak bisa terpisah satu dengan lainnya. siap. Terkait tadi pertanyaan Daeng, Siap. apakah kemarin memang ada penangkapan? Itu benar. Seperti yang rilis kita lakukan kemarin. Tidak hanya itu saja, ada beberapa orang asing yang sudah kita lakukan tindakan selama tahun 2023. Luar biasa. Artinya selagi pelanggaran hukum terkait keimigrasian itu kewenangan imigrasi, tidak mau tahu ya, dan ya. Artinya ya tetap pelanggaran hukum terkait keimigrasian atau pelanggaran dokumen, yaitu kewenangan dari keimigrasian. Nah ini di tayangan ini, alhamdulillah kita bisa sedikit memahami tentang keimigrasian. Ada lagi Deng yang mau disampaikan sedikit Deng? Apa yang mau disampaikan lagi terkait mungkin di tayangan ini Deng selaku Kepala Imigrasi mungkin memberikan satu pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Karimun lah. Nah terkait paspor ataupun pelayanan keimigrasian. Nah selama ini kan kita juga sudah melihat pelayanan imigrasi Karimun sangat baik, sangat luar biasa. Jadi ini momentum yang sangat baik kehadiran Pak Arik ataupun Daeng di studio kami bisa sedikit menyampaikan terkait keimigrasian Karimun yang mungkin masyarakat mungkin tidak paham tentang keimigrasian. Ya, contohnya yang begini yang mengguno lah. Nah, silakan. Baik, terkait dengan pelayanan dapat saya sampaikan kepada masyarakat. Sejak saya menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Imigrasi, tentunya saya berusaha menggali apa yang menjadi masalah di kantor yang menjadi amanah baru saya. Kalau saya boleh bercerita nih, Daeng. Jadi setelah saya pelajari dan saya mencari tahu, baik itu melalui layanan pengaduan dan sebagainya, memang di awal saya menduduki jabatan, banyak sekali masuk komentar dari masyarakat terkait dengan proses paspor yang lama. Kemudian saya mencoba mencari setelah menemukan, mengidentifikasi masalah tersebut, apa yang menjadi masalah ini, akar Apa masalahnya. kendalanya? Iya. Kendalanya. Siap, Deng. Ternyata ada dua, Daeng. Yang pertama, dari sisi tentunya saya harus adil sebagai pemimpin, melihat
kemudian saya berusaha secara internal membenahi ke dalam, secara eksternal saya berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, saya terima kasih dalam forum ini saya bisa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Ternyata setelah saya melihat komentarnya misal seperti ini, paspor saya kok belum dihubungi oleh imigrasi. Ya. Sudah 1 minggu tidak dihubungi, seperti itu. Kenapa belum jadi? Kemudian saya melihat, saya melihat sendiri, memperhatikan di bawah bagaimana petugas pelayanan ketika ditanyakan sama pemohon, itu juga sama, saudara saya 1 minggu belum jadi. Ternyata terdapat paradigma yang salah di tengah masyarakat. Yang pertama, mengatakan bahwa masyarakat harus menunggu diberitahu oleh pihak imigrasi untuk ambil paspor. Nah, sedangkan dari sisi aturan sudah jelas bahwa paspor itu akan jadi 4 hari kerja maksimal setelah dilakukan pembayaran. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya membenahi ke dalam. Saya sampaikan kepada kepala seksi, ya tentunya yang di bidang pelayanan, saya sampaikan. Saya inginkan hari kedua sudah dilakukan cetak. Dan itu dilaksanakan. Kemudian bagaimana mengedukasi ke masyarakat, menyampaikan informasi, saya minta di bagian humas, buat semacam konten yang memberikan informasi di Instagram, kemudian melalui media juga. Jaminan saya sebagai pimpinan, saya bilang sampaikan kepada masyarakat informasi ini bahwa saya memberikan jaminan. Luar biasa 4 ini. hari kerja paspor Siap. jadi. Jadi, Jangan ragu untuk datang ke kantor kami 4 hari. Jangan menunggu diberi informasi. Karena itu memang tidak ada kewajibannya secara aturan. siap. Kemudian wilayah kita juga setelah kita tahu untuk di wilayah pulau-pulau terkadang sulit sinyal Siap. sehingga bermasalah. Nah, ini 2 hal dari sisi eksternal internal saya coba selesaikan. Alhamdulillah sampai sekarang saya tanya terus ke bagian pengaduan, ada tidak masuk pengaduan-pengaduan? Clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi silakan datang 4 hari kerja, kecuali 1, sistem error dari pusat. Itu di luar kewenangan, Itu nggak bisa lagi. kemampuan kami. Itu udah error, Deng, ya. Iya. Artinya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak Dari bisa pusat berbuat langsung itu. apa. Ya, Iya, Deng. gitu. Sangat luar biasa nih. Artinya dengan cara Pak Arif sendiri ataupun Daeng bisa merubah yang tadinya mungkin yang dilihat ada kendala sehingga sampai saat ini bisa artinya bisa terselesaikan dengan baik gitu, Deng. Ya mungkin masyarakat mungkin ketidaktahuan yang mungkin berpikir tadi ya paradigma ataupun persepsinya berpikir ini seperti apa, kok lambat kali siapnya. Ini mereka mungkin atas ketidaktahuan mungkin tentang digital atau online info seperti apa ya. Saya rasa seperti itu. Jadi ya adanya penjelasan dari Kepala Kantor Imigrasi Karimun, Bapak Arif ini sangat luar biasa. Masyarakat juga bisa melihat, oh seperti ini rupanya. Jadi mungkin ada persepsi ataupun asumsi berpikir mereka ya ternyata Pak Arif udah jelaskan di tayangan ini. Ya ini sangat luar biasa. Izin Pak Arif ini ataupun dari Arif aslinya belakang Padang nih ya? Betul. Jadi Belakang Padang ya? Berarti saya Kepri ya, anak Kepri. Jadi memang saya bukan orang jauh. Kebetulan saya lahir di belakang Padang. Memang orang tua saya asalnya belakang Padang. Luar biasa. Tadi Daeng panggil saya Daeng, memang saya ada keturunan Bugis. Luar Jadi, biasa, iya. bukan orang jauh. Iya. Jadi kalau bercanda itu belakang Padang pulau yang tak ada mobilnya. Hanya ada 2 saja. Mobilnya itu hanya ada 2. Puskesmas punya, satu lagi ya bagian kebersihan. Jadi seperti itulah. Belakang Padang, berarti anak asli Kepulauan Riau. Ini bukan orang jauh nih, berarti anak Kepri ya kan? Ada keturunan Bugis, Deng ya? Ada keturunan Bugis, Deng ya. Ini sangat luar biasa nih, Pak Arif.
Pemirsa dan pendengar di tayangan ini semoga menjadi eh, pemahaman ataupun inspirasi kita tentang edukasi Pak Arif tadi terkait keimigrasian, ya baik paspor elektronik ataupun terkait paspor dan segala macam apa yang telah dipaparkan Pak Arif, ya mungkin kita bisa mengambil pengetahuan eh, di tayangan Enis Patron ini. Eh, izin Pak Arif, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sedikit terkait keimigrasian sebelum kita akhiri tayangan ini. Mungkin ini obrolan santai aja bagi kita. Ya, jadi kembali saya menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan, silakan jangan ragu untuk bertanya di layanan kami, customer, harus di channel yang resmi, jangan di saluran yang tidak resmi, dan saya sebagai pimpinan menjamin akan merespon dengan cepat apapun itu keluhan dari masyarakat dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi kami. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga pada Nus Patron. Baik, terima kasih. Atas undangan hari ini dan sebagai mitra kerja kami tentunya sebagai saya harapkan ke depan ini semakin berkembang, maju sebagai corong informasi, kontrol masyarakat, dan ini suatu kehormatan tentunya bagi kami untuk dapat hadir di Enis Patron Podcast. Demikian, Deng. Terima kasih. Ya, saya juga selaku CEO Enis Patron dan juga host sekaligus host Enis Patron Podcast sangat berbangga dan tentunya kehormatan bagi kami Bapak selaku pimpinan nomor 1 Keimigrasian Karimun telah sudi dan berkenan hadir di studio kami yang penuh dengan kesejarahan ini. Ya, kami beserta jajaran Enis Patron dan kru mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Arif. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga tayangan kami kali ini bisa menjadi pemahaman ataupun inspirasi terkait keimigrasian apa yang telah disampaikan kepada Bapak Arif selaku pimpinan imigrasi Kabupaten Karimun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.